Hanbal, ulama yang masyhur di zamannya. Satu saat ketika Allah takdirkan beliau meninggalkan kampung halamannya, hendak menuju ke satu kota yang jauh. Belum nyampe ke kota tujuan, baru setengah perjalanan, Imam Ahmad diletihkan oleh Allah. Lalu Imam Ahmad istirahat di salah satu musola masjid. Beliau masuk ke dalam masjid, beliau tidur-tiduran di masjid. Tiba-tiba Allah menguji kesabaran Imam Ahmad. Datang salah seorang pengurus masjid, lihat ada orang asing yang tidak dikenal, Imam Ahmad diusir. Dia nggak sadar kalau yang dia usir ini orangnya jauh lebih mulia dari yang mengusir. Maka pesan pertama yang ingin selalu saya sampaikan khusus buat diri saya, hidup jangan suka lihat orang dari penampilannya. Boleh jadi mungkin dia miskin di mata kita, tapi siapa yang mengira dia kaya di mata Allah ketimbang kita tahu. Hidup di dunia jangan suka lihat orang dari penampilannya. Boleh jadi mungkin dia jelek di hadapan kita, tapi siapa yang mengira mungkin dia indah di mata Allah ketimbang kita tahu. Contohnya Imam Ahmad diusir. Marahkah Imam Ahmad? Tidak. Beliau nerima apa yang sudah Allah takdirkan. Maka pesan kedua tolong disimak. Wala taqulu likulli syai'in limadza. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada Allah dengan kalimat kenapa. Dengan apapun ujian yang Allah hadirkan untukmu, dikasih penyakit, dikasih kehilangan barang, dikasih apapun ujian, nggak pantas bilang kepada Allah, ya Allah kenapa? Nggak pantas. Tapi katakan mal hikmah, apa hikmah dibalik semua kejadian itu. Imam Ahmad yakin segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Beliau keluar dari dalam masjid. Ternyata begitu diusir, beliau berdiri di pinggir jalan, lihat kanan, lihat kiri. Ternyata beliau kaget, gak jauh dari lokasi masjid ada seorang penjual roti. Dilihat Imam Ahmad lagi berdiri baca tasbih, lagi duduk baca tasbih, lagi ngulek-ngulek roti dagangannya baca tasbih. Itulah bedanya pedagang zaman dulu dengan pedagang sekarang. Kalau pedagang zaman dulu mas ngadon dagangan baca tasbih, makanya dagangannya berkah, yang jajan barokah. Tapi pedagang zaman sekarang gimana mau berkah? Ngadon dagangannya nyanyi lagu kucing garong, yang jajan jadi garong. Imam Ahmad kagum lihat pedagang ini, lalu beliau mendekat seraya bertanya, hei pedagang roti, dari tadi saya lihat bibirmu tidak berhenti membaca kalimat tasbih. Udah berapa lama kamu mengamalkan kalimat yang dahsyat ini? Pedagang roti nggak tahu kalau yang nanya ini ulama terkenal. Pertama saya sudah ngamalin kalimat tasbih, udah lama. Tahu? Iya berapa lama? Kasih tahu saya. Mau tahu banget atau tahu aja? Ini mohon maaf Ustaz, ini ceramah yang sudah dimodif dengan warna abad sekarang. Karena maaf, kalau ngadepin anak muda, saya harus belajar bahasa anak muda. Kalau ngadepin orang tua harus cara orang tua. Sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Ustaz bilang. Fulan, kalau kamu mau tahu berapa lama saya sudah mengamalkan kalimat tasbih ini, udah puluhan tahun tahu. Baik, kata Imam Ahmad. Pertanyaan kedua, kalau sudah puluhan tahun kamu baca kalimat tasbih, apa yang sudah kamu dapat dari Allah? Dan apa yang sudah Allah hadirkan untukmu? Pedagang roti tadi tersenyum lalu berkata, kalau mau tahu apa yang sudah Allah berikan kepadaku dan apa yang sudah aku dapat dari Allah berkat kalimat tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah.
Dari 100% doa saya kepada Allah, 100% doa saya, 99% sudah Allah kabulkan. Cuma tinggal satu. Orang Korea bilang satu, bahasanya apa? Anak siapa? Hana. Oh, Hana. Orang Arab itu kalau bilang satu, nanti belajar sama guru kita. Beliau ini lama di Konjen Jeddah. Bahasa Arabnya Masya Allah. Malu kalau orang Islam gak bisa bahasa Arab. Saya itu malu banget mas, malu banget. Pernah ketemu pendeta di Jakarta, satu pesawat, sudah pintar ngomong bahasa Arab. Pendeta. Ini yang cerita siapa? Kok lebih tahu sampean? Saya naik pesawat mau terbang ke satu daerah dari Jakarta. Tiba-tiba di samping saya ada seorang yang gak pakaian aksesoris Islam menegur saya dengan bahasa Arab Mekah. Dia bilang saya, Ismakmin. Hah? Ismakmin. Namamu siapa? Ini bahasa Arab Mekah. Saya bisa tahu bahasa ini karena guru saya orang Mekah. Kalau orang kita pasaran nanya siapa namamu, Mas Muka, udah basi. Orang Arab nggak nanya begitu, Mas Muka. Udah cepet, Ismakmin, mana Ismak? Udah pakai gituan. Begitu dia nanya nama saya Ismakmin, saya balik nanya nama sampean dulu siapa? Dia sebutkan namanya, saya merasa asing dengan namanya, lalu saya balik nanya, ya Syekh, sami'na kalamak ajabna jam. Jujur, saya dengar bahasamu saya kaget. Dari pondok mana sih? Dia bilang, lastu min ma'had wa lastu minal madrasah. Saya bukan dari pesantren, bukan dari sekolah agama. Kenalkan, saya pendeta. Saya kayak kebakaran jenggot. Lalu dia bilang ke saya, jangan kaget. Kalau kamu pergi ke Amerika, udah banyak pendeta kami di sana yang belajar bahasa Arab. Diam-diam mereka belajar bahasa kita. Jadi malu kalau kita nggak mau belajar bahasa mereka. Betul? Malu, pendeta udah pintar bahasa Arab. Saya juga pernah nangis malu lihat anak kecil fasih banget ngomong Arab waktu di Madinah. Orang Arab itu kalau bilang satu, bahasa Arabnya wahid, nama beliau. Orang Barat kalau bilang satu, bahasa Inggrisnya emang saya nggak bisa. Please deh. Orang sini Hana ya. Kita pakai bahasa sini. Apa kata pedagang roti? Hei fulan, kalau mau tahu apa yang sudah saya dapatkan dari Allah, alhamdulillah, berkat tasbih 100% doa saya kepada Allah itu 99,9% sudah Allah kabulkan. Cuma tinggal Hana. Maksudnya tinggal satu. Imam Ahmad penasaran, nanya lagi, maaf mas, yang satu itu doamu yang belum dikabulkan Allah, opo mas? Kasih tahu saya mas. Kata pedagang roti nangis, 99% sudah dikabulkan, tapi cuma tinggal satu. Iya mas, yang satu itu apa? Dari 100% doa saya kepada Allah, 99 sudah dikabulkan, tapi cuma tinggal satu. Saya sudah baca tasbih udah lama. Mas, yang satu itu apa mas? Kasih tahu saya, siapa tahu saya dapat ilmu dari sampean mas. Karena dipaksa begitu, akhirnya dikasih tahu sama pedagang roti. Apa kata pedagang roti? 100% doa saya kepada Allah, 99 udah dikasih, cuma tinggal satu. Ini teknik biarin mereka penasaran. Saya belajar dari teman saya, sutradara sinetron. Itu dia bilang, Ustadz tahu nggak salah satu teknik kenapa sinetron itu ratingnya tinggi? Itu karena kecerdikan sutradara bikin penonton penasaran. Lagi enak-enaknya bersambung.
Haji Muhyiddin mau berantem sama Mama Eno apa nggak jadi kepikiran, Mas? Akhirnya apa? Kita lingkarin kalender nih, tanggal sekian jangan kelewatan deh. Sholat nggak khusyuk, ingat Haji Muhyiddin. Makan nggak kenyang, akhirnya kita tungguin, nggak mau kelewatan, nggak mau telat. Dan saya kepengen dakwah juga punya strategi begitu, biarin orang penasaran. Nanti bulan depan ngajak ditungguin. Cuma tinggal satu. Yang satu itu apa, Mas? Akhirnya karena dipaksa baru dikasih tahu. Kata pedagang roti, dari dulu saya baca tasbih, yang 99 udah dikasih, cuma tinggal satu. Yang satu itu apa? Saya itu punya satu keinginan. Dari dulu saya kepengen bisa memandang, bisa melihat, bila perlu mencium dan memeluk seorang ulama terkenal abad ini. Kalau tidak salah, nama dia itu Ahmad bin Hanbal. Tapi kok nggak bisa saya ketemu dia, padahal saya kepengen banget. Mendengar itu Imam Ahmad langsung gemetar badannya, air matanya bercucuran. Maaf, tidak semua orang nangis itu karena sedih. Ada tangisan itu karena terharu, Mas. Imam Ahmad terharu lihat ada orang pengen ketemu dia. Puluhan tahun baca kalimat tasbih, Imam Ahmad langsung berkata dalam hatinya, ya Allah, ini hikmahnya. Kalau enggak karena orang tadi Allah hadirkan mengusir saya enggak ketemu. Ada orang yang sebenarnya mengharapkan pertemuan dengan saya. Imam Ahmad langsung berkata, hei fulan, tadi kamu bilang kepengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal kan? Iya, Mas. Ulama yang hafal hadis itu kan? Ulama yang masyhur itu? Sekarang selamat, Mas. Orang itu sudah Allah dekatkan dengan dirimu, sangat dekat dengan dirimu. Yang mana, Mas? Door prize. Orangnya sudah sangat dekat dengan kamu, Mas. Yang mana, Mas? Saya orangnya. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Jangan bercanda. Saya orangnya, Mas. Kalau nggak percaya tanya. Oh, hukum apapun saya kasih jawabannya. Terus gue harus bilang wow gitu. Ditanya dengan hukum apapun ternyata benar. Imam Ahmad menghadirkan jawaban lengkap dengan dalil-dalilnya. Dia langsung percaya, Pak. Dia peluk, dia cium Imam Ahmad, lalu dia bisikan ke telinga Imam Ahmad, kenapa nggak ngomong dari tadi? Ya, berangkat dari kisah singkat dan nyata ini, saya hanya ingin mengajak siapa yang ingin doanya segera dikabulkan, siapa yang mau hajatnya segera diwujudkan, siapa yang ingin apa yang dia cita-citakan segera Allah hadirkan. Maka kata kuncinya, banyak-banyak bertasbih memuji Allah. Kita tasbih sama-sama, kita iringi dengan, kita pasang niat dengan kalimat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua. Allah jaga diri kita dan keluarga kita yang ada di Indonesia, amin. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita cita-citakan Allah wujudkan, amin. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.